Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sekarang kita masih melanjutkan di uh, bab imamah, yaitu imam. Siapa yang boleh menjadi imam atau tidak menjadi imam. Qala mu'allif wa tashihu imamatu fasiqin mutlaqah. Dan tidak sah imam seorang fasik mutlak. Jadi tidak boleh seorang fasik dalam madzhab Hambali tidak sah menjadi imam. Ya, mutlak. Hatta dikatakan oleh para ulama madhab, hatta walau fasik secara akidah. Ya, jadi dalam madhab fasik ada fasik amali, ada fasik aqdi. Jadi fasik karena sebab amalan, melakukan dosa besar. Kemudian fasik dari sisi i'tiqad. Dia secara jelas, secara terang-terangan dan mengikuti akidah golongan sesat. Nah, maka dalam madzhab Hambali kedua orang ini tidak boleh menjadi imam. Ya, tidak sah menjadi imam. Illa fi jum'atin, kecuali salat Jumat, wa idin, dan juga salat Id, ta'adzara khalfa ghairihi. Jadi tidak bisa tapi kecuali memang kalau zaman dahulu ya, salat Id dan salat Jumat itu dipimpin oleh waliul amr langsung. Sehingga memang tidak mungkin, dan di zaman dahulu salat Jumat itu dan Id itu satu kota atau satu balad ya. Satu kota itu cuma satu. Dan dipimpin oleh, kalau kita anggap aja wali kota. Nah, dan nggak ada lagi. Nah, sehingga para ulama memasukkan bab salat Jumat ke dalam babul akidah. Karena ada kasusnya mereka itu harus sholat Jumat di belakang orang-orang fasik. Baik fasik secara tadi melakukan dosa besar, atau fasik karena si imamnya mengikuti akidah golongan menyimpang. Di Mu'tazilah misalkan. Mengikuti meyakini bahwa aku adalah makhluk. Nah, semisalnya kalau sekarang bukan sekarang ya, kalau di Indonesia maka suratul masalah. Jadi suatu gambaran permasalahannya itu agak sulit didapatkan. Pertama karena banyak sekali masjid, dan itu masjidnya tidak langsung terhubung kepada pemerintah. Berbeda dengan negara-negara yang berkonsep monarki atau kerajaan, yang masjid-masjid itu semua di bawah kerajaan, semua di bawah kementerian, sehingga secara umum itu di bawah waliul amr, yang semua imamnya itu bisa ditentukan oleh negara. Nah, baru surah masalahnya ada seperti ini. Nah, sudah saya singgung juga di pertemuan sebelumnya, ada surah-surah masalah yang memang ada di suatu negara dan tidak ada di negara lain, ada satu zaman tidak ada di zaman lain. Ya, yang itu memang akan menjadi kadang khas bagi suatu wilayah tertentu atau suatu zaman tertentu. Tidak di suatu tempat atau di zaman yang lain. Yang itu penting untuk ditinjau gitu, karena suatu hukum fikih terkadang muncul juga karena tadi sebab pergolakan politik, sebab pergolakan antar kelompok pada waktu itu. Dan ini muncul terutama ketika Khawarij baru sedang naik-naiknya. Karena orang Khawarij menganggap tidak sah bermakmum di belakang imam fasik, sehingga masuklah itu bermakmum di belakang imam yang fasik ke dalam babul akidah, karena ada sebagian golongan menyimpang yang menyelisihi itu. Jadi kenapa sebagian permasalahan fikih masuk ke dalam permasalahan akidah? Karena sebab utamanya adalah ada orang-orang yang menyelisihi perkara-perkara fikih yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu penting. Nah, itu jadi tidak buta bahwa ini jadi permasalahan manhaj, misalkan permasalahan
akidah. Enggak, itu menunjukkan masih dangkal pemikiran fikihnya dan juga akidahnya. Membawakan suatu permasalahan yang memang itu real fikih kepada permasalahan akidah. Padahal itu dua hal yang berbeda. Itu kan notasi khalfal a'ma, tapi sah untuk di belakang imam yang buta atau a'ma asam, itu boleh sah. Dan wa aqlaf yang belum sunat, ya wa aqta' yadain, atau dia terpotong aurijlain, yaitu terpotong tangan atau kakinya, terus jarum terpotong anggota tubuhnya, au anfin, ya, terpotong hidungnya, au katsiri lahnin. Nah, tapi atau juga banyak lahannya, lam yuhilal makna, tidak mengubah makna. Maka itu masih bisa dan masih boleh. Ya, masih boleh. Nah, ini sudah kita singgung tentang masalah lahan mengubah makna atau tidak di waktu membahas tentang rukun al-Fatihah. Ya, silakan dicek kembali jika lupa. Nah, kalau adalah khalfal akhras, tapi yang bisu enggak. Ya, kenapa? Kan enggak dalam salah satu rukunnya kan membaca qiraah, itu harus keluar suara. Sebelumnya kita singgung, tidak mungkin qiraah tanpa ada keluar suara atau gerakan bibir. Nah, sehingga orang bisu nggak bisa. Orang kafir tentunya nggak bisa. Orang kafir yang menjadi imam, wala imamatu ajizin an syartin, yaitu imam yang tidak memenuhi syarat atau rukun. Syaratin atau rukunin. Illa bimislihi, illa imam. Kecuali misalnya atau imam rutin. Ratibil masjid, imam rutin, al-marju wa zawalu illatihi fais. Jadi kalau imam ini rutin, imam ratib, jadi memang dia imam masjidnya, dan dia diharapkan sembuh, jadi memang kebetulan lagi sakit saja saat itu, maka boleh. Ya. Misalkan duduk, maka dikatakan di sini fayusul lijalisan, maka dia imam jalisan wa yajlisuna khalfahu wa yatasihu qiyaman. Jadi ketika imam salatnya duduk, makmumnya boleh duduk atau berdiri. Seperti Rasulullah SAW waktu itu duduk, para sahabat berdiri. Salat berdiri. Begitu. Tidak boleh wala imamatu imra'atin khunsa, tidak boleh wanita dan juga khunsa, dan khunsa itu hermafrodit yang sudah kita singgung, ini keadaan biologis ya, bukan banci, penerjemahan banci tidak tepat. Lirijalin khunatha'i wala mumayyizin libalighin, jadi tidak boleh tidak boleh untuk wanita dan khunsa mengimami laki-laki dan khunsa gitu. Jadi wanita dan khunsa saat menjadi imam, dia kan setengah laki-laki setengah perempuan. Nah, dia dikuatkan sisi perempuannya ketika imam. Nah, begitu juga dia wanita tidak bisa mengimami khunsa juga. Kenapa? Karena dikuatkan sisi laki-lakinya saat itu. Ya, jadi khunsa itu mutlak cuma bisa jadi makmum. Kalau jadi imam itu serba salah. Kalau oleh imam bagi laki-laki dikuatkan wanitanya, kalau imam bagi wanita intinya tidak bisa. Dia jadi problematik. Nah, kemudian mumayyizin balighin fi fardhin, dan juga mumayyiz untuk sholat fardu. Tidak boleh mumayyiz untuk sholat fardu. Kenapa? Karena dia Madzhab Hambali memiliki pendapat bahwa tidak boleh ikhtilaf niyah. Tidak bisa ikhtilaf niyah, perbedaan niat antara makmum dan imam. Antara makmum dan imam itu tidak boleh berbeda niat. Nah, anak kecil itu meskipun dia sholat wajib, sholat fardu, dia dihitung sholat sunnah. Dia tetap terhitung sholat sunnah. Nah, oleh karena itu tidak bisa mengimami. Adapun kalau imam saat sholat sunnah seperti tarawih misalkan, maka itu boleh. Karena itu sunnah dan sunnah. Sehingga tidak ada perbedaan. Maka tidak ada perbedaan. Diperbolehkan. Diperbolehkan.
Wala imamati muhdisin aw najisin yu'lamu dzalika. Muhdis itu terkena najis dan tahu. Jadi orang memang tidak apa yang sempat kita singgung, dia tidak bisa bertoharoh. Jadi uh, dia mau apa? Dia tahu dia nggak bisa untuk bertoharoh, misalkan. Maka itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Dia kentut misalkan terus nggak bisa wudu, atau karena najis dan dia tahu, nanti tidak bisa menjadi imam. Ya, tidak bisa menjadi imam. Ya mau dari kan. Fa in jahila huwa ma'mum. Nah, kalau jika tidak ketahui sampai selesai sholatnya, ya hatta in qadat sahhat makmum. Hanya yang sah hanya sholat makmumnya saja. Karena dalam madzhab Hambali, jika sama-sama tahu makmum dan imamnya, maka dua-duanya tidak sah. Iya, ngapain gitu kan, imamnya tidak sah, salatnya tidak sedang sholat, makmumnya tidak bermakmum kepada sesuatu yang padahal tersebut juga. Ya, padahal tersebut juga. Nah, wala imamatu ummi, dan tidak boleh ummi, yang tidak bisa ummi. Bahwa apa itu ummi? Yang pertama, man la yuhsinul Fatihah, yaitu tidak bisa membaca Al-Fatihah. Nah, sudah kita singgung juga. Au yudghimu fiha ma la yudgham, tidak mengidgham yang atau mengidgham yang tidak wajib diidgham. Ini keliru. Sebentar. Mengidgham yang tidak wajib diidgham. Jadi dia intinya merusak bacaannya, gitu, merusak bacaannya. Au yalhanu lahnan yufidul makna. Ya, dia lahan dan mengubah makna. Ajzan an islahihi. Ya, tidak bisa membenarkannya. Nah, maka kalau misalnya bacaannya jelek, ini surah atau ini permasalahan yang sering sekali muncul di Indonesia. Bahwa imam-imam, terutama kalau di kampung-kampung, tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik. Nah, ini problem. Ya, problem. Berbeda dengan kalau kita ke Timur Tengah, ya itu bahasa Arab, bahasa mereka secara umum, sehingga secara umum meskipun ya nadanya nggak bagus, kadang ada imam yang nadanya nggak bagus, tapi ya secara umum akhirnya mah benar-benar aja gitu. Atau seperti yang kita singgung bahwa tajwid itu misalkan apa seperti ikhfa iqlab itu kan tidak wajib ya. Yang wajib itu yang paling wajib, yang paling minimal itu adalah membacanya sesuai makhraj. Ya di sini mah ya benar-benar aja aku secara makhraj, tapi kadang ya secara idgham dan semisalnya kadang ada yang imam yang tidak bisa. Tapi jarang, jarang. Karena di sini menjadi imam juga pekerjaan, sehingga dibayar gitu. Terutama kalau masjid-masjid jami ya. Kalau jami biasanya itu memang resmi di pemerintah, tapi kalau musola-musola gitu, kalau kita istilahnya musola ya. Kalau di sini bisa masjid. Yang besar itu jami, yang kecil itu masjid. Kalau kita kan istilahnya yang besar itu masjid, masjid jami, yang kecil itu musola. Nah, kalau di sini memang musola itu, nah, biasanya itu ya swadaya masyarakat lah, itu istilahnya. Tapi kalau jami, nah biasanya itu lulusan syariah biasanya, lulusan apa yang wacanya memang bagus. Tapi kalau di musola-musola ya kadang swadaya yang imam juga masih ya penduduk sekitar, ya normalnya memang tidak ada lahan yang mengubah makna karena mereka orang Arab dan mereka membaca sesuai makhraj. Tapi ya ada-ada aja yang bacanya nggak sesuai kaidah. Nah, illa mislihi, kecuali dengan yang semisal. Jadi kalau misalkan di kampung ya normal, di kampung normal. Biasanya kalau bapak sebutannya dengan semisalnya gitu, ada aja gitu. Ada aja. Terutama kalau di kampung sekali. Nah, itu memang sehingga sehingga kita sebut dakwah yang paling basic ya Al-Qur'an,
yang masih bisa bukan maksudnya, yang harus kita gencarkan gitu, yang harus kita gencarkan untuk sebutannya berdakwah ke masyarakat. Jadi berdakwah ke masyarakat itu tidak harus yang tinggi-tinggi. Justru masyarakat tuh butuhnya praktis, yang bisa diamalkan, yang simpel. Di antaranya Al-Quran. Jadi kita mau berdakwah ke masyarakat itu modal bisa baca Al-Quran yang bagus tuh sudah. Itu luar biasa sebenarnya. Ngajar TPA dan semisalnya, nggak usah harus ngajar-ngajar yang levelnya tinggi-tinggi. Masyarakat nggak butuh justru. Masyarakat butuh yang sederhana-sederhana seperti baca Al-Quran. Terutama untuk ajam seperti kita, orang-orang yang bukan orang Arab asli. Orang Arab asli ya mereka nggak butuh sebenarnya. Mereka udah bisa baca Al-Quran dengan baik secara makhraj, meskipun secara ilmu tajwid mungkin masih bagian juga masih butuh. Tapi Indonesia apalagi secara makhraj nggak bisa. Sedangkan itu menjadi syarat sah sholat. Ya. Tapi ngaji tahsin itu sulit sekali biasanya di sebagian tempat itu sulit. Nah jadi kalau kita mau bertakhusus, ya, takhususlah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Takhususlah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di antaranya Al-Quran. Wasunnah wuqufil imamil jamaah mutaqaddiman alaihim. Ini sekarang kita masuk ke dalam shaf ya. Jadi imam itu disundahkan itu di depan makmum. Fa in taqaddamahu ma'mumun walau bi ihramin lam tasih. Nah, kalau makmum di depan imam saat takbiratul ihram lam tasih salatuhu, tidak sah. Jadi mau bermakmum tapi makmumnya di depan, yang namanya juga makmum tuh di belakang. Enggak ada makmum di depan ya. Kalau kita mau bermakmum enggak ada, kita mendahului. Nah, kemudian wa i'tibaru bi muakhkharil qadam. Jadi lurus saf itu, dan saf secara umum dihitung itu dengan bagian belakang kaki. Ya, jadi bukan bagian depan, bagian belakang ya. Lurus saf itu di bagian belakang, dan juga secara umum saf dilihat dari situ. Wa yakful wahid al-khunsa an yaminihi wujuban. Jadi kalau cuma berdua, maka dia di kanan. Wajib di kanan, dan khunsa juga wajib di kanan ya. Wal mar'atu khalfahu nadban, dan wanita itu di belakang. Wa yajuzu an yaminihi, boleh juga di sebelah kanan. Ya. Dan masalah shaf ini tidak ada ya. Jadi secara umum shaf memang sunnahnya di belakang wanita. Tapi kalau misalnya ada kasus perempuan itu seperti bercampur dengan laki-laki shafnya, maka haram dari sisi dia ada ikhtilat, tapi secara sholat itu sah. Nah, secara sholat itu sah. Dan ini biasanya kita akan lihat seperti mungkin di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu, terutama kalau sampai mendekati Ka'bah itu akan terlihat ada laki-laki sejajar dengan perempuan dan semisalnya. Nah itu sah sebenarnya, tidak masalah. Kadang sempit atau semisalnya, atau kalau tidak sempit pun sebenarnya sah. Tapi ada dosa ikhtilat gitu kan. Kalau di Masjidil Haram kan tidak ya. Maksudnya dia memang karena sempit dan semisalnya. Kalau misalkan di masjid terus ada mereka sholat gitu. Ada sebagian kayak di sebagian kampung itu kiri kanan dipisah oleh mihrab, oleh hijab. Nah kasusnya gimana? Boleh nggak begitu ya? Sah-sah saja sebenarnya. Imamnya di tengah, di sebelah kanan, misalnya di sebelah kanannya perempuan, sebelah kirinya laki-laki. Jawabannya boleh, sah-sah. Kita bilang sah dulu ya. Kalau jawabannya boleh. Kalau afdal tidak. Nah sehingga turun ke situ, misalkan ada yang ikut bawa anak-anak perempuan, misalkan sholat bersama saf laki-laki, maka jawabannya boleh. Apakah karena hukum ikhtilat? Belum. Karena dia belum mukallaf, anak kecilnya. Tidak masalah, bawa aja, sholat. Afdolnya di belakang, tapi kalau misalkan memang tidak ada, atau sekedar pengen ngajarin sholat, tidak masalah. 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, gitu kan, belum paham, dia bawa sholat, tidak masalah. Anak-anak dibawa, gitu, meskipun perempuan. Ya, tidak ada larangannya. Khusus untuk dilarang dalam saf sholat, nah, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian tidak sah
Waman sholat yaminihi, khuluwi yaminihi, di sebelah kiri sedangkan kan kosong, au rakaatin munfaridan, atau di belakang sendirian di belakang satu rakaat full, lam tasih sholatuhu. Ini tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Wa idza jama'ahuma masjidun sahhatil qudwatu mutlaqa. Dan kalau nah ini sekarang kita akan bermakmum. Kalau misalkan dalam satu masjid ya, imam dan makmum satu masjid, satu tempat, sahhat qudwatul mutlaqa. Sahhatil qudwah mutlaqa. Sah bermakmum secara mutlak. Jadi meskipun enggak lihat maksudnya. Meskipun kita enggak tahu imamnya sebelah mana. Tapi kita satu tempat dengan imam, satu masjid besar. Di Istiqlal atau jadi kita di masjid Masjidil Haram, satu tempat gitu. Masjid Nabawi. Nah, itu mutlak. Syaratnya apa? Al-ilmi, bisyaratil ilmi, biintiqalatil imam. Kita tahu, mengetahui gerakan imam dengan, itu kan biasanya kita bisa ngira-ngira gitu kan. Dengan takbirnya kan beda. Biasanya kita bisa memahami takbir ini untuk apa, takbir ini untuk apa. Nah, kalau satu tempat yang penting dengar imam. Itu kan. Wa in lam yajma'ahuma, kalau misalnya tidak bersamaan, misalkan kita di luar masjid, imam dalam masjid. Nah, itu gimana? Maka ru'yatul imam. Wa in lam yajma'ahuma syurita ru'yatul imam. Maka kita harus lihat imam au man wara'ahu walau fi ba'dihha. Yaitu melihat makmum yang lain di saf paling belakang. Ya, biasanya atau di saf entah dimanapun itu, tapi dia lihat makmum yang bermakmum kepada imam di dalam, ya, atau makmum yang paling belakang. Nah, meskipun sebagiannya, walau fi ba'dihha. Meski sebagiannya. Meskipun sebagiannya. Wa kuriha uluwi imam ala makmum dzira'an fa aktsar, la aksahu. Jadi imam dimakruhkan dia lebih tinggi dari makmum. Ya, satu hasta atau lebih. Tapi kalau makmum yang lebih tinggi dari imam tidak masalah. Kalau imam yang lebih tinggi itu tidak makruh ya dalam madhab. Kalau dibalik nggak apa-apa. Kalau dibalik nggak apa-apa. Ukuli huduril masjidi wa jama'atin liman akala al-basal, dan datang ke masjid dia makan sesuatu yang mengganggu orang lain. Wa jama'atin makan wa fujlan talaba awanahu hatta yadhhabu rihu, sampai hilang baunya, sehingga kita bisa pahami bahwa tidak boleh datang ke masjid dalam keadaan bau keringat. Makruh. Ya, atau misalkan dia punya penyakit keringatnya bau sekali, kan ada sebagian orang begitu. Nah, pakai deodoran. Jangan bikin orang uji nyali datang ke masjid karena bau gitu. Tidak boleh, ya, makruh. Ya, makruh. Tidak, itu mengganggu orang lain. Jadi orang lain nggak khusyuk nanti sambil nyiumin bau ketek orang gitu, nggak kebayang. Tidak boleh ya. Nah, kemudian faslun yu'dzaru bitarki al-jamaah. Jumu'atin wa jamaah. Jadi uzur tidak sholat jamaah dan sholat Jumat. Nah, karena kenapa? Karena dalam madhab Hambali tentu kan karena wajib dua-duanya ya. Sehingga ada uzur nih orang-orang yang tidak boleh untuk tidak sholat jamaah. Dalam madhab yang pertama yu'dzaru bitarki jumu'atin wa jama'atin marid. Orang sakit wa khaifun hurusa maradin laisa di masjid. Jadi orang sakit atau takut sakit. Jadi orang sakit ya sakit, atau kalau keluar rumah takut sakit. Atau datang ke masjid takut sakit. Jadi dalam berangkatnya dia ke masjid takut sakit. Contoh seperti kemarin wabah corona. Nah, kalau ada wabah corona itu uzur dalam madhab Hambali. Ya, uji nyali lah. Gitu kan. Keluar nanti sakit. Apalagi kalau di sebagian tempat kan zona merah atau zona hitam sampai pada meninggal. Itu namanya store nyawa gitu. Jadi dalam madhab Hambali boleh. Atau sederhana misalnya kalau keluar dingin sekali, kondisi dingin sekali kan keluar kita nanti sakit karena demam dan semisalnya, karena tubuhnya memang
alergi dingin, kan ada orang yang alergi dingin gitu. Kalau keluar sakit pasti. Nah itu boleh, nggak usah gitu. Misalkan dia sedang mungkin mau mudik atau safar ke suatu tempat yang kebetulan sangat dingin. Kalau keluar ujungnya alergi juga, itu kan sakit. Atau kebetulan sedang safar ke luar negeri lagi winter, lagi musim dingin, keluar, waduh, pulang pasti langsung demam. Nah itu boleh untuk tidak sholat jamaah. Nah jadi penting bahwa saat kita tuh diberikan kelonggaran banyak untuk tidak sholat jamaah dan Jumat, sehingga kita jangan menjadi malaikat. Saya istilahkan seperti malaikat. Jadi kita maksa orang untuk sholat jamaah. Padahal tadi belum tentu orang itu juga menganggap sholat jamaah itu wajib. Sholat jamaah afdol, oke. Tapi belum tentu wajib. Jadi nggak boleh memaksa gitu kan orang lain untuk ikut jamaah dengan itu. Sudah kita singgung hukum jamaah seperti apa dalam madzhab Hambali ya. Dan secara umum menurut pendapat ulama kan, sunnah, jumhur, kemudian ada fardu kifayah sebagian ulama, dan baru fardu ain. Dan fardu ain di masjid, itu kan ada levelnya. Nah, jangan kita seperti malaikat, maksa orang untuk sholat di masjid. Ya. Biarkan dia tidak mau sholat di masjid, nggak apa-apa lagi, dia memang punya usul. Jadi banyak-banyak kita husnuzon kepada saudara sesama muslim yang tidak berangkat ke masjid, ya mungkin dia nggak wajib. Kalau misalkan dia sama-sama seperti kita menganggap wajib untuk sholat jamaah, ya mungkin dia punya uzur-uzur ini. Nggak perlu ditanya juga, kenapa kamu nggak sholat jamaah, uzur apa kamu begini begitu, itu jangan kayak malaikat lah. Bukan tempat kita untuk seperti itu. Nah kemudian waman yudafi'u ahda akhbasain, menahan BAK atau BAB, ya mayor besar juga sama. Ya. Pertama mau berangkat tiba-tiba mules gitu, itu udah nggak usah sholat jamaah, aman. Daripada nanti ngebom di masjid kan, jangan. Kemudian waman bihadrati ta'amin yahtaju ilaihi walahu syiba, dia dikasih makan dan dia lapar, dia butuh gitu kan, dan dia nanti nggak fokus kalau suruh makan. Jadi makan dulu atau sholat dulu, ya kalau memang dia nanti akan kebayang-bayang, makan dulu lah. Karena buat apa sholat tapi nggak khusyuk. Jadi kan bercandaannya kan lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Sebagian orang memang seperti itu, dia kalau belum makan, memang nggak khusyuk sholatnya. Tapi kalau misalnya sama-sama saja, dia nggak khusyuk juga, kalau misalkan udah makan, yang mending sholat dulu lah. Gitu. Tapi kalau misalkan memang dia nggak bisa, kalau nggak makan dulu, ya makan dulu. Habis itu sholat. Kemudian aulahu ta'iun yarjuhu. Nah, kemudian dia ada barang hilang yang mungkin ditemukan, misalkan dia lagi nyari barang hilang, azan. Kalau ditinggalin, misalkan kalau dia sholat dulu, takut nggak ketemu. Nah, boleh untuk dalam madzhab Hambali untuk nggak sholat jamaah dulu, nantilah sampai ketemu barangnya. Sampai ketemu barangnya. Aman. Ya. Kemudian au yakhafu dhaya'u malihi aw dararan fihi. Jadi secara umum dia ada bahaya terhadap hartanya, baik itu hilang ya, rusak dan semisalnya, au fi ma'isyatin yahtajuha. Nah, atau dia sedang kerja. Sehingga dia kalau ditinggalkan itu akan menyebabkan dia kehilangan pekerjaan. Ini sempat kita singgung waktu itu. Dan dalam madzhab Hambali itu boleh untuk dia tidak sholat Jumat atau sholat jamaah karena sebab pekerjaan. Dan permasalahan pekerjaan ini tidak sesederhana itu. Ya. Ada sebagian orang yang memang tidak memiliki keahlian, kecuali pekerjaan itu yang dia lakukan, terutama kalau pekerja pabrik, pekerja kasar. Ya ini wakil terjadi di beberapa kota industri, seperti kalau di Tangerang, di bagian Bitung misalnya, Bekasi, Cikarang gitu, Purwakarta. Sebagian orang memang dia bekerja di pabrik dan keahlian cuma itu saja, nggak punya keahlian lain. Dan ma'ruf kalau di pabrik itu ya, karena terutama kalau kita kerja karena di Indonesia bukan pemilik pabrik rata-rata bukan muslim, orang Cina lah atau orang barat, ya mereka nggak
memaksa untuk mesin kerja 24 jam. Karena kan downtime nanti. Ada downtime kalau misalkan pertama mesinnya kalau dimatiin downtime, yang kedua nanti untuk ngidupinnya lagi butuh waktu. Karena saya juga sempat kerja di pabrik, jadi saya tahu kadang satu mesin itu untuk ngidupin aja, untuk start aja butuh 3 jam. 2 jam sampai 3 jam untuk start running lagi. Jadi itu akan ada waktu terbuang, downtime. Sehingga sebagian hampir itu harus pada yang standby di mesin untuk memastikan mesin itu jalan. Ya, itu waktu itu terjadi. Nah, ada sebagian yang tidak memahami adanya uzur ini, memaksa orang-orang untuk keluar dari pekerjaan. Katanya sholat lebih penting. Iya, sholat penting. Lebih penting dari pekerjaan. Dia bilang, udah kamu dagang aja. Dagang itu juga butuh skill. Nggak semua orang bisa dagang. Kalau semua orang bisa dagang, semua orang jadi pedagang. Nah, jangan semudah itu memvonis orang lain, misalkan yang masih mungkin dalam tanda kita bisa bilang terjebak dalam pekerjaannya. Dia nggak punya keahlian lain. Cuma itu aja. Dan terpaksa mungkin dia kan kalau kena shift pagi biasanya. Kalau kena shift pagi dia pasti kebagian harus jagain mesin. Nah, sudah itu pasti tidak Jumatan. Nah, itu waktu terjadi. Nah, saya kerja di pabrik hampir 3 tahun. Betul, saya bagian kantor, jadi hampir nggak pernah ngerasain jagain mesin. Tapi kalau lihat teman-teman saya yang harus jagain mesin, dia nggak sholat Jumat, mau gimana lagi? Dan waktu itu terjadi. Nah, kalau kita tidak paham, ya kelonggaran syariat dalam masalah ini, kita akan memvonis bagian teman kita yang cinta dunia. Kamu cinta dunia, masa pekerjaan lebih penting daripada sholat? Enggak gitu konsepnya. Syariat juga memberikan kelonggaran kok di situ. Kok kamu jadi malaikat? Istilahnya kamu jangan jadi malaikat lah. Biarkan. Kalau dia masih kerja di situ ya gimana lagi? Kalau dia berhenti, nanti dia miskin. Kalau dia miskin, nanti ada istrinya, ada anaknya. Kalau dia keluar, saya nggak dapat pekerjaan lagi, nggak bisa dagangnya gagal, siapa yang mau nanggung? Nggak ada. Ustadznya, nggak juga. Yang nyuruh keluar, misalkan ustadznya nyuruh keluar untuk ganti kerja, nggak juga. Nah itu oke. Itu terjadi. Gitu. Ada realitanya di masyarakat. Sehingga kita harus berhati-hati dalam masalah yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Karena pekerjaan itu masuk ke dalam maqasidus syariah. Yaitu tentang menjaga harta dan kehidupan. Kenapa? Karena seorang tidak bekerja, dia jatuh miskin. Dan kalau dia miskin, dia tidak bisa makan. Kalau nggak bisa makan, mati. Jadi dalilnya adalah maqasidus syariah. Ini maqasidus syariah sehingga tidak sesederhana itu. Syariat memberikan kelonggaran. Jika itu berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang. Apalagi itu bukan seorang, satu keluarga biasanya. Lanjut, au mautu qaribihi atau karibnya, au rafiqihi, karib atau kerabat atau temannya meninggal atau hendak meninggal, ya, misalkan sedang sakaratul maut atau semisalnya, tunggu, boleh, nantilah sholat jamaah atau sholat Jumatnya. Nungguin, terutama kalau itu orang tua, apalagi misalkan sedang kritis, gitu kan. Udah, tunggu dulu, dan semisal. Mungkin lebih baik, dalam artian kalau dia stay di situ, dia tetap bisa. Nah, kalau ada apa-apa, dia bisa nyari suster, gitu kan. Jadi kalau ditinggalkan, nanti takutnya ada emergency, butuh emergency, misalkan cuma dia nungguin karib keluarganya, yang kalau ada emergency butuh gerak cepat, gitu kan, agar segera ditangani. Nah, biasanya ditunggu kalau ada apa-apa nanti panggil suster misalkan. Nanti tiba-tiba drop, nah tiba-tiba kritis, nah itu kan butuh penanganan langsung, nah itu boleh untuk ditunggu dan tidak sholat Jumat atau tidak sholat jamaah dulu. Kebetulan dia harus nunggu gitu kan, ini sudah nggak apa-apa, tunggu. Kemudian darar min sultan. Nah ini kembali ke tadi, dulu itu kan kalau bahaya dari penguasa zalim itu dari sisi kalau dia monarki biasanya.
Kalau monarki itu ya pemerintahnya bisa kalau lagi zalim ya semena-mena. Kalau keluar misalnya tiba-tiba ditangkap atau tiba-tiba gimana, nggak boleh nggak sholat Jumat. Gitu. Jangan nantangin, ya udah nggak apa-apa tawakal, Bismillah gitu kan, keluar tangkap. Terus istri anaknya makan apa nanti? Nah itu banyak orang yang menempatkan tawakal tidak pada tempat. Tawakal ada, tawakal iya. Tapi itu dibarengi dengan usaha dan syariat memberikan kelonggaran banyak dalam banyak sisi. Karena perintah syariat itu dilaksanakan kondisi ideal. Ketika kondisi tidak ideal, syariat memberikan kelonggaran, memberikan rukhsah kan. Makanya ada istilah rukhsah ketika kondisi tidak ideal. Nah kemudian matorin manafi dan ujian atau semisalnya dalam madhab boleh untuk tidak sholat Jumat, sholat Jumat atau tidak sholat jamaah. Ya. Hujan dan itu dia tentu hujannya yang menyebabkan basah gitu balal. Jadi kalau cuma setetes dua tetes ya berangkat aja lah. Jadi kalau hujannya memang rintik-rintik yang kalau kita jalan tuh bikin basah ya nggak usah berangkat, boleh untuk tidak berangkat. Kemudian qaumula sama taghribin lahu wala syai'a ma'hu. Jadi dia tadi ketemu orang yang ngutangin tapi rese orangnya gitu. Jadi kalau keluar itu dia bisa bisa diganggu gitu. Dia berhutang juga tentu sebab syar'i. Misalnya kan, dia terpaksa berhutang, bukan bermudah-mudah tentunya. Dan kalau dia keluar, nanti ketangkap orangnya, misalkan ketahuan gitu. Terus nanti dia bisa diganggu, dizolimi karena sebab nggak bayar hutang. Atau bahkan ditahan gitu kan sampai ini memang surah masalahnya di Indo agak sulit ya. Saya belum kebayang terjadi atau tidak. Tapi ini kalau dicontohkan oleh para ulama berarti ini terjadi wakil gitu. Jadi dia nanti mulai zaman kategori berarti dia nanti ditangkap sama orang yang ngutangin. Disuruh bayar gitu. Padahal lah saya mau, dia nggak punya uang untuk bayar misalnya hutang. Belum bisa bayar. Jadi ditangkap padahal wajibnya menurut syariat ya ditunggu sampai bisa bayar. Nah, kadang sampai orang pada level mengganggu gitu karena mengganggu orang yang belum bisa bayar. Nah itu dalam madhab itu diberikan kelonggaran. Kalau dalam madhab Hambali diberikan kelonggaran untuk dia tidak sholat jamaah kalau di jalan ke masjidnya misalkan ketemu orang tadi, orang yang ngutangin dan zolim, misalnya dia mengganggu dia dan misalnya nyusahin lah. Dan dengan alasan tadi ya berhutangnya juga sebab syar'i gitu ya, jangan yang ngutangnya memang asal ngutang gitu. Terakhir afautu rufqatihi wa nahwi dzalika, tertinggal teman atau rombongan. Ini terutama kalau lagi safar rame-rame gitu kan. Apalagi kalau umroh gitu kan, dan misalnya dia kalau umroh jarang, kalau umroh kan jarang ya, pasti nanti pas sholat ya sholat itu. Misalkan lagi safar, misalkan lagi teman-teman atau lagi rombongan, nah ini kalau dia sholat dulu, nanti ketinggalan. Nah nggak apa-apa, nanti sholatnya. Misalkan temannya udah sholat, dia belum, lupa, saya ketiduran. Kalau udah turun untuk sholat seperti misalnya kita naik angkutan umum, naik bis misalkan, naik bis, nah biasanya kan nanti bis istirahat di rest area gitu kan. Nah ada jamaah terus dan dia kalau sebenarnya ada jamaahnya, misalkan ini disang jamaah atau misalnya, tapi kalau dia ikut jamaah itu ditakutkan bisnya berangkat. Kenapa dia sholat sendiri aja biar cepat gitu. Karena kalau dia sholat jamaah nggak tahu nih cepat atau lama misalkan, udah dia sholat sendiri aja. Takut bisnya berangkat gitu. Udah kalau ketinggalan kan repot. Nah kalau ada kasus seperti ini maka boleh. Dalam madhab Hambali boleh. Nah sekarang sholat uzur. Ya zamul marid. Nah sholat yang memiliki uzur ini panjang bahasannya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk sholat yang memiliki uzur. Ini kalau kepotong nanggung. Nah ini butuh penjelasan yang cukup komprehensif juga agar tidak salah paham. Karena ada sebagian yang kesalahan di sini.
yang perlu untuk diperhatikan agar kita tidak terjatuh ke dalamnya, sehingga ini kita akan pendingkan di pekan depan. Insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.